Peristiwa selanjutnya. Peradaban Lembah Indus runtuh sekitar tahun 1970 SM. Peradaban Lembah Indus, C3300-C1700 SM, berbasis di sekitar kota-kota besar dengan jalan-jalan yang terencana dan sistem drainase dan pasokan air yang mengesankan di tempat yang sekarang disebut Pakistan dan India Barat Laut. Pada tahun 1900 SM, peradaban ini mengalami kemunduran dan tidak lagi memproduksi perhiasan yang rumit dan segel halus yang membuatnya terkenal. Pada sekitar tahun 1700 SM, kota-kota besar Indus di Harappa dan Mohenjo-daro hampir kosong. Alasannya tidak jelas, tetapi penjelasan yang paling mungkin adalah kombinasi dari gagal panen dan penurunan perdagangan dengan Mesir dan Mesopotamia. Ada juga beberapa bukti banjir akibat perubahan aliran sungai Indus. Kaisar Wu mengklaim mandat surga, 1046 SM. Gagasan bahwa Kaisar Tiongkok memerintah dengan persetujuan surga berasal dari dinasti Zhou, yang didirikan ketika Wu dan sekutunya Jiangxia mengalahkan Shang yang telah lama berkuasa di pertempuran Muye pada tahun 1046 SM. Shang telah memimpin periode perdamaian dan kemakmuran yang panjang, tetapi pada tahun 1040 telah menjadi korup. Konsep Zhou tentang mandat surga bertujuan untuk mencegah hal ini terjadi, menempatkan pemerintahan yang baik di atas kelahiran bangsawan, dan memberi sanksi kepada orang lain untuk menggulingkan penguasa jika dia tidak menunjukkan sifat-sifat ini. Itu memengaruhi cara orang Cina memandang penguasa mereka selama ribuan tahun. Yehuda menentang Assyria, c. 700 SM. Pada abad ke-9 SM, negara Ibrani Yehuda, sebelah barat Laut Mati, adalah bagian dari Kekaisaran Asyur yang besar. Pada abad ke-8, penguasa Yudea Hizkia menolak untuk membayar upeti kepada orang Asyur. Raja Asyur, Sanherib, mengepung Yerusalem, sebuah peristiwa yang dijelaskan dalam Alkitab, tetapi orang-orang Yudea melawan musuh-musuh perkasa mereka, yang gagal merebut kota itu. Meskipun ini merupakan kemunduran yang relatif kecil bagi Asyur, itu adalah kemenangan bagi orang Yudea, yang mengaitkan kemenangan mereka dengan Yahweh. Ini adalah faktor utama dalam adopsi agama monoteistik oleh orang-orang Ibrani segera setelahnya. Budaya Celtic berkembang pesat di Hallstatt, C650 SM. Pada abad ke-8 SM, budaya khas berkembang di sekitar Hallstatt, Tenggara Salebur modern, di Austria. Orang-orang Hallstatt adalah bangsa Celtic, mungkin berasal dari Rusia, dan pada saat peradaban mereka mencapai titik tertingginya, sekitar tahun 650 SM, peradaban itu telah menyebar ke barat ke Prancis Timur, timur ke Rumania, dan utara ke Bohemia dan Slovakia. Orang-orangnya memproduksi perkakas halus dan benda-benda hias dari perunggu, tetapi mereka juga termasuk orang pertama di Eropa yang menggunakan besi untuk barang-barang seperti pedang. Perhiasan perunggu mereka yang mencolok memiliki pola rumit yang menampilkan spiral, simpul, dan desain binatang, yang memiliki pengaruh abadi pada seni Celtic di kemudian hari. Perang Peloponnesia, 431–404 SM. Perang Peloponnesia terjadi antara Athena, awalnya negara kota Yunani yang paling kuat dan pusat peradaban klasik, dan Sparta yang lebih militeristik. Sparta pertama kali melancarkan serangan darat ke Athena, sementara Athena menggunakan kekuatan lautnya yang unggul untuk menekan pemberontakan di sepanjang pantai. Pada tahun 413 SM, serangan ke Syracuse, Sisilia, gagal, menyebabkan sebagian besar pasukan Athena hancur. Kemudian Spartan, bersekutu dengan Persia, mendukung pemberontakan di sejumlah negara subjek Athena, dan akhirnya memusnahkan armada Athena di Aegospotami, 405 SM. Perang tersebut sangat merusak Athena, mengakhiri zaman keemasan budaya Yunani dan membuat Sparta dominan. Hannibal menginvasi Italia, 218 SM. Pada abad ketiga SM, Kartago, di Tunisia, telah memantapkan dirinya sebagai kekuatan regional utama,
membentang di sepanjang pantai Afrika Utara sebelum menginvasi Spanyol pada tahun 230 NSM. Pada tahun 218 SSM, Hannibal, komandan Kartago di Spanyol, membawa pasukannya melintasi pegunungan Alpen untuk menyerang Italia. Meskipun serangkaian kemenangan dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Perang Punisia Kedua, Hannibal tidak dapat merebut Roma sendiri dan pada tahun 202 SM, dia kembali ke Afrika. Bangsa Romawi telah membuktikan kekuatan mereka, mengakhiri gagasan bahwa Kartago tidak terkalahkan di Mediterania, dan membuka jalan bagi kebangkitan mereka sendiri menuju kekuasaan. Vercingetorix dikalahkan di Alesia, 52 SM. Pada tahun 52 SM, kepala suku Gallia Vercingetorix memimpin pemberontakan suku-suku lokal melawan penaklukan Romawi atas Gallia, Prancis modern. Pada pertempuran Alesia, di Burgundia, Prancis Timur, pasukan Romawi di bawah Julius Caesar membangun benteng berbentuk donat yang cerdik di sekitar kota, menghalangi Vercingetorix di dalam sambil juga menciptakan benteng pertahanan melawan bala bantuan Gallia. Kepala suku dipaksa untuk menyerah, dan setelah 5 tahun ditahan dia dicekik atas perintah kaisar. Pertempuran tersebut menghasilkan kekaisaran Romawi yang mencakup segalanya yang membentang di seluruh Eropa. Roma menduduki Britain, 43 M. Pada tahun 43 M, atas perintah Kaisar Claudius, pasukan invasi Romawi mendarat di Inggris. Terlepas dari tentangan dari kepala suku setempat seperti Caratacus, dan pemberontakan kemudian oleh suku Iceni di bawah pemimpin mereka Boudicca, kekuasaan Romawi akhirnya meluas ke seluruh Inggris hingga perbatasan Skotlandia dan ke Wales. Bangsa Romawi memerintah Inggris sampai sekitar tahun 410, mendirikan kota, mengembangkan sistem jalan, dan memperkenalkan inovasi seperti pemanas di bawah lantai dan penggunaan beton untuk bangunan. Banyak warga Inggris mendapat manfaat dari pemerintahan Romawi dan dari hubungan perdagangan yang kuat dengan kekaisaran dalam produk-produk seperti logam dan biji-bijian. Cina terbagi menjadi 3 kerajaan, 220 M. Tahun-tahun terakhir dinasti Han di Tiongkok ditandai dengan perpecahan dan pertempuran sengit yang menyebabkan pada tahun 220 M negara itu terbagi antara 3 kaisar yang bersaing, semuanya mengklaim sebagai penerus sah Han. Ketiga kerajaan ini Wei di Ze Utara, Wu di Selatan, dan Shu di Barat mencapai kesepakatan yang cukup stabil mengenai wilayah sampai pertempuran pecah dari tahun 263, ketika saingannya dinasti Jin menantang dan kemudian menaklukkan mereka. Perang tersebut berdampak buruk pada populasi. Periode klasik Maya dimulai, 250 M. Peradaban Maya mencapai fase klasiknya pada abad ketiga M, dengan sejumlah besar kota di seluruh Meksiko dan Guatemala yang menampilkan kuil-kuil khas berbentuk piramida berundak, monumen berukir bertuliskan tanggal dari kalender Maya yang kompleks, dan jaringan perdagangan yang besar dan luas. Kota terbesar adalah Teotihuacan di Meksiko Tengah, meskipun kota-kota dataran rendah seperti Tikal juga kuat. Peradaban Maya meninggalkan jejak abadi di Amerika Utara dan Tengah, budayanya memengaruhi orang-orang di kemudian hari, seperti suku Aztec. Obelisk didirikan di Kerajaan Aksum, abad keempat M. Pada abad keempat M, penduduk kota Aksum di Ethiopia mendirikan obelisk batu tinggi yang akan menjadi ciri peradaban mereka. Aksum mendominasi jalur perdagangan maritim di sekitar Tanduk Arab dan ke Samudra Hindia, menawarkan kepada para pedagang hubungan penting antara Asia dan Mediterania yang menjadikan kerajaan itu pendapatan yang mengesankan. Obelisk tersebut memiliki tinggi hingga 108 kaki, 33 M, dan dianggap sebagai tugu peringatan bagi orang-orang terkemuka. Mereka bersaksi tentang kekuatan kerajaan Afrika awal ini dan perkembangan peradabannya yang khas. Obelisk telah menjadi simbol budaya Afrika yang bertahan lama. Clovis menyatukan Gaul, akhir abad ke-5 M. Berakhirnya kekuasaan Romawi di Gaul, Prancis modern, terjadi ketika Clovis, pemimpin kaum Frank-Salian, mengalahkan pemimpin Romawi Syagrius pada tahun 486 M. Kemenangan ini,
yang ditambah dengan kemenangan ayah Clovis, Childeric, membawa hampir seluruh Prancis ke utara Loire di bawah kekuasaan dinastinya, yang disebut Merovingian, menurut nama kakeknya Merovec. Merovingian memerintah Prancis selama sekitar 300 tahun, mewujudkan gagasan tentang Prancis bersatu yang merdeka dari penguasa luar.